Shalom allemaal. Vandaag gaat ik David tekst uit de Bijbel lezen. Het is uit Psalmen 31 van vers 1 tot en met 25. Een psalm van David voor de koorleden. Tot u, Heere, heb ik de toevlucht genomen. Laat mij niet beschaamd worden. Voor de eeuwig bevrijd mij door uw gerechtigheid. Neig uw oor tot mij, red mij met spoed. Wees voor mij een sterke rots, een brug om mij te behouden. Want u bent mijn rots en mijn brug. Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes omwille van uw naam. Trek mij uit het net dat zij hemelijk voor mij spanden, want u bent mijn kracht. In uw hand bevel ik mijn geest. U hebt mijn verlost, Heere, getrouw gehad. Ik ga dan die nietige akkoorden vereren. Ik vertrouw op de Heere. Ik zal mij verheugen en verblijden in uw goedertierenheid, want u heeft mijn ellende gezien en mijn ziel in benauwdheden gekend. U hebt mij niet overgeleverd in de hand van de vijand, maar mijn voeten in de ruimte doen staan. Wees mij genade, Heere, want angst benauwt mij. Verzwakt van verdriet is mijn oog, mijn ziel en mijn buik. Want mijn leven teert weg door verdriet en mijn jaren door zachten. Mijn kracht is vervallen door mijn opgerechtigheid en mijn beenderen zijn verzwakt. Vanwege al mijn tegenstanders ben ik tot een smaad geworden. Voor mijn buren het meest en tot een bron van angst voor mijn bekenden. Wie mij op straat zien, ontvluchten mij. Vergeten ben ik als een dode, verdwenen uit het hart. Ik ben geworden als een gebroken kruik. Want ik hoor de lasten van velen, angst van rondom, omdat zij tegen mij samenspannen. Zij bedenken plannen om mij het leven te benemen. Maar ik vertrouw op u, Heere. Ik zeg, u bent mijn God. Mijn tijden zijn in uw hand. Red mij uit de hand van mijn vijanden en van mijn vervolgers, die uw aangezicht over uw dienaar lichtte. Verlos mij door uw goedertierenheid. Heere, laat mij niet beschaamd worden, want ik roep u aan. Laat de goddelozen beschaamd worden. Laat de zwijgen in het graf. Laat hen zwijgen in het graf. Laat de leugenlippen verstommen, die hooghartige taal spreken tegen de rechtvaardige, vol hoogmoed en verachting. Hoe groot is uw goed, dat u weggelegd hebt voor wie u vrezen, dat u bereid hebt voor wie tot u de toevlucht nemen ten aanschouwen van de mensenkinderen. U verbergt hen in het verborgene van uw aangezicht voor het hoogmoedig gedrag van de man. U doet hen schuilen in het goed voor het getwist van tongen. Geloof zij de Heere, want hij heeft wonderen aan mij gedaan, wonderen van zijn goedertierenheid. Hij bracht mij in een versterkte stad. Ik echter zei in mijn haast, ik ben afgesneden van voor uw ogen, maar toch hoorde u mijn luide smeekbeden toen ik tot u riep. Heb de Heer lief als zijn gunstellingen, want de Heere beschermt de gelovigen, maar vergeldt overvloedig wie hoogmoedig handelt. Wees sterk, en hij zal uw hart sterk maken. U allen die op de Heere hoopt.
Tot zover de Bijbellezing. De Heer zegen ons. Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada. Saya berharap saudara sekalian ada di dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Kasih setia dari Tuhan kiranya selalu menyertai saudara sekalian. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan Mazmur 31. Di bagian awal video ini, saudara David sudah membacakan Mazmur 31 ini dalam bahasa Belanda. Semoga ada di antara saudara yang mengerti bahasa tersebut. Saudara, mari buka Alkitab saudara dan perhatikan bagian tersebut, yaitu Mazmur 31. Saudara, Mazmur ini disebut sebagai Mazmur doa karena berisi doa pemazmur. Penulis Mazmur ini adalah Daud. Nah saudara, judul Mazmur ini adalah Aman dalam Tangan Tuhan. Jika kita memperhatikan Mazmur ini, maka kita akan mendapati bahwa Mazmur ini berisi ratapan, jeritan hati, keluh kesah, pergumulan berat, dan penderitaan yang sedang dialami oleh pemazmur. Intinya Mazmur ini berisi pergolakan dalam batin si pemazmur karena sedang berada di dalam situasi yang teramat berat dan sulit. Dan penderitaan ini saudara sumbernya dari orang-orang yang memusuhi pemazmur. Jika kita pernah dimusuhi oleh orang lain, kita akan tahu bagaimana rasanya sakit dimusuhi oleh orang lain. Padahal kita tidak tahu apa kesalahan kita. Sebagaimana yang dialami oleh penulis Mazmur ini, yaitu Raja Daud. Dari cerita Alkitab, saudara, kita mendapatkan informasi bahwa Daud dibenci bukan karena kesalahannya, tetapi karena ada orang yang iri hati kepada Daud karena dia berhasil mengalahkan Goliat. Dan orang yang memusuhi Daud bukan orang sembarangan, tetapi Saul, yaitu Raja Israel. Saudara bisa membayangkan betapa beratnya atau bagaimana beratnya dimusuhi oleh orang yang memiliki kuasa, memiliki jabatan, memiliki uang, dan memiliki segalanya. Segala kekuasaan, segala sumber yang dia miliki pasti akan dikerahkan untuk mengejar orang yang dimusuhinya. Nah, itulah saudara yang dihadapi dan dialami oleh Daud. Dibenci orang, saudara, itu tidak enak. Kalau kita salah, kita merugikan orang lain, dan kita dibenci, mungkin kita bisa maklum. Tetapi saudara, kalau kita tidak salah, kita tidak merugikan orang lain, tetapi kita dibenci karena orang iri hati dengan kebahagiaan kita, maka saudara, itu sesungguhnya sangatlah berat dan sangatlah tidak mudah, dan hati kita akan menderita. Seperti saudara, ada pepatah yang mengatakan 1000 teman terlalu sedikit dan 1 musuh terlalu banyak. Dan orang yang memusuhi Daud itu banyak sekali. Saudara, mari kita perhatikan apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci Daud. Yang pertama, di ayat 5 mengatakan bahwa orang memasang jaring untuk menangkap Daud. Daud diperlakukan sebagai seorang buronan dan dikejar-kejar oleh para musuhnya. Para musuh menjebak,
dan memasang perangkap agar Daud masuk dalam perangkap mereka. Daud benar-benar diperlakukan sebagai musuh besar oleh mereka yang membencinya. Lalu yang kedua, ayat 12. Mereka di sana di ayat 12 itu memberikan kesan bahwa musuh-musuhnya melakukan satu kejahatan yang membuat Daud dihindari oleh tetangga-tetangganya dan mereka menjauhi Daud. Para musuh menyebarkan fitnah dan berita tidak benar tentang Daud sehingga orang-orang menghindari Daud. Yang ketiga, ayat 13, hati dan perasaan Daud hancur karena perbuatan orang jahat kepadanya. Yang keempat, ayat 14, para musuh bermufakat untuk mencelakakan dan mencabut nyawa Daud. Yang kelima, ayat 16, para musuh mengejar-ngejar Daud untuk membinasakannya. Yang keenam, ayat 19, para musuh menyebarkan dusta, fitnah, dan memaki-makinya dengan segala sumpah serapah tentunya. Yang ketujuh, ayat 21, para musuh bersekongkol untuk melawan Daud. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, itulah 7 hal yang dilakukan oleh orang-orang yang memusuhi Daud. Tidak heran, saudara, jika Daud begitu susah hati, dia menjerit, memohon pertolongan Tuhan, karena apa yang dihadapinya itu sangatlah berat. Daud benar-benar merasa menderita di dalam hidupnya. Itulah sebabnya di dalam isi Mazmur ini berisi jeritan hati si Daud. Namun saudara sekalian dikasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi yang dihadapi oleh Daud yang begitu tidak mudah, kita bersyukur bahwa kita melihat bagaimana Daud tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia datang memohon pertolongan Tuhan. Dia menyerahkan segala persoalannya kepada Tuhan. Dia memohon Tuhan melindungi dirinya dari segala macam perbuatan jahat dari para musuhnya. Dan Tuhan melindunginya, dia aman di dalam perlindungan Tuhan. Di ayat 2 dan 3, Daud berkata, "Padamu Tuhan aku berlindung, luputkanlah aku, sendengkanlah telingamu dan lepaskanlah aku. Jadilah gunung batuku, kubu pertahananku, dan selamatkanlah aku." Di ayat 10 dia berkata, "Kasihanilah aku." Ayat 15 Daud berkata, "Kepadamu aku percaya, ya Tuhan." Ayat 16 Daud berkata, "Hidupku ada di tangan-Mu, ya Tuhan." Ayat 18 Daud berkata, "Tuhan, jangan biarkan aku mendapat malu. Biarlah orang fasik yang mendapat malu." Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasihi, Daud datang kepada Tuhan dan memohon perlindungan dan pertolongan Tuhan. Lalu Tuhan menjawab permohonannya dan Tuhan melindungi dia dari para musuhnya, sehingga hidupnya aman dalam perlindungan Tuhan. Ayat 5 berkata, Tuhan mengeluarkan dia dari jaring musuhnya. Ayat 6, Tuhan membebaskannya. Ayat 8, Tuhan telah memperhatikan kesesakan hatinya. Ayat 9, Tuhan tidak menyerahkan Daud ke tangan musuh. Ayat 20-21, Tuhan melindunginya. Dan kemudian saudara, Mazmur ini diakhiri dengan ayat ke-24 sebagai pernyataan iman bahwa Tuhan
akan melindungi orang-orang yang setiawan, tetapi orang jahat akan dihukum Tuhan. Ayat 25 sebagai nasihat untuk selalu berharap kepada Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan diri kita dan menyerahkan segala persoalan kita kepada Tuhan. Dalam hidup ini, saudara, mungkin saja ada orang-orang yang membenci kita karena mereka iri melihat hidup kita yang jauh lebih bahagia dari hidup mereka. Mereka tidak senang dengan kebahagiaan kita, tetapi saudara, biarkanlah mereka, karena kita tidak bisa menghalangi mereka untuk membenci kita. Yang penting, janganlah kita menjadi iri hati melihat kebahagiaan orang lain dan kemudian kita membenci orang tersebut. Saudara, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa melarang burung bersarang di atas kepala kita. Kita tidak bisa melarang orang untuk membenci kita, tetapi kita bisa menjaga hati kita untuk tidak membenci orang lain. Saudara, mari jagalah kemurnian hati kita agar berkat Tuhan mengalir di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.